Hai teman-teman, asal mau main ke naon teh? Nice plan. Naik plan. Kebetulan hari ini cuaca bagus banget, cerah. Mau kemana kita teh? Ke Nice, ya? nice Playland. nice pelayan Playland. pelayan Nice Playland. nice pelayan. Kita berangkat bertiga bersama istri dan Ucil nih. Dan Ini kita perjalanan dari Salawu menuju Singaparna, kemudian nanti kita teruskan ke kota. Jadi kalau dari arah Salawu, Mengdeja ini belok ke kanan menuju arah ke Gunung Bupati. Tapi jangan belok ke arah Gunung Bupati, kita lurus aja terus ke arah alun-alun Singaparna. Jadi for your information, bagi yang belum tahu Singaparna, ini suka masuk dalam rute-rute bus di kota-kota besar. Suka ada tulisan Singaparna. Nah, ini yang disebut dengan alun-alun Singaparna. Jadi Singaparna itu bukan kota ya. Singaparna itu adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu kecamatan besar lah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kenapa? Karena pusat-pusat pemerintahan itu ada di sini, di Singaparna. Makanya dia termasuk kecamatan yang cukup terkenal lah, familiar bagi orang-orang di Kabupaten Tasikmalaya maupun di luar Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang saya tahu, correct me if I'm wrong, yang sebelumnya itu ibu kotanya itu Kecamatan Manonjaya. Lalu sekarang jadi Singaparna. Nah, ini menuju arah kota, ini di Mangkubumi. Nanti dari bundaran kita belok ke kiri. Nah, ada di sini. Kalau lurus kan ke kota ke sana. Kalau ke kanan itu ke arah Kawalu. Kita ambil kiri menuju arah Indihiyang lah. Nah, kalau daerah ini udah termasuk daerah yang cukup ramai. Di sini kalau makanannya itu udah agak-agak western ya. Ada Richeese, ada KFC. Kemudian yang gedenya itu ada Transmart. Mungkin bagi kota-kota besar ini udah biasa, tapi kalau di Tasik ini termasuk pusatnya lah. Banyak restoran-restoran gede di sini. Termasuk salah satunya mall Transmart. Meskipun ya hari ini gak terlalu ramai lah, Transmart itu masih kalah dengan Asia Plaza di Tasik. Nah, kemudian dari sini kita nggak lurus tapi belok kiri ke arah Polres ya, Kota Tasikmalaya. Nah, dari sini lurus terus, sudah belok kiri lurus terus. Sebelah kiri itu ada balai kota, lurus terus kita ke Polres. Nanti ada Tugu Polres, kita balik kanan sedikit karena di sebelah kanan udah ada tulisan Nice Plan nanti ya. Nah, di sebelah kiri ini mall pelayanan publik. Jadi sekarang pelayanan publik pun disebutnya mall gitu, supaya banyak orang lebih nyaman gitu masuk ke sana. Kantor wali kota ini sebelah kiri. Tapi kita lurus terus, ambil kanan nanti setelah Tugu Polres nanti ya di depan. Udah deh, ini jalan menuju Nice Playland yang kita tuju dari arah Salawu Singaparna menuju Mangkubumi. Meskipun ada jalan alternatif ke Mangin, tapi kita ambil jalan yang familiar lah bagi orang-orang di Tasik maupun luar Tasik biar nggak terlalu susah. Kalau arah Mangin nanti harus mikir dulu lah gitu ya, banyak belokan-belokan. Jadi Tasik itu termasuk kota yang masih kecil sih sebenarnya, tapi nyaman buat hidup nih. Kalau saya asli orang Bandung, tapi nyaman banget hidup di Tasik karena jarang banget Tasik itu macet, jarang banget, beda sama di Bandung. Meskipun Bandung juga punya keindahan tersendiri gitu ya, ngangenin lah. Tapi kota Tasik untuk sehari-hari gitu,
Itu nyaman banget karena buat transportasi itu nggak terlalu banyak macet ya, baik di kabupaten maupun di kota. Nah ini kita belok kanan, putar sedikit, nah udah ada tulisan Nice Flyland. Masuk kita di sini. Nah di sini ada parkir ya, Rp3.000 untuk motor. Nah, akhirnya kita sampai di Nice Plan. San, udah sampai di mana San? Di Nice Plan. Playland. Playland. Oke, tadi sebelum masuk ini jalannya kayak semacam batu-batu kerikil gini, jadi kalau pakai motor agak licin nih, harus hati-hati ya kalau mau masuk sini. Nah ini dia Nice Playland, kita akan coba masuk. Hasan. Hasan. Oke, ini terpantau agak sepi ya, agak terlalu banyak pengunjung. Oke. Iya, 3 orang. 3 orang. Totalnya 75.000. Kak. Ya. Oke, untuk biaya masuk 75.000. Jadi anak juga udah dihitung 25.000. Dan nanti kita akan lihat apa aja ya yang ada di dalam. Maaf untuk himbauannya, karena di kita wisata mandiri untuk anak yang lebih awas ya saat bermain, sudah gratis untuk semua wahana. Oh iya. Maaf ini untuk sekolah Ini termasuk berenang, Kak. Ya, kasih. San, anak-anak harus Udah include semuanya? diperhatikan. Hah? 25.000 itu udah include semua. Semua. Bisa dibantu sedikit. Ya, Buat berapa orang? 3 orang. 3 orang. Ibu izin ya yang bawa tas, boleh saya cek dulu? Oh iya. Ya. Izin Ibu ya. Selamat ya. Oke, dicek dulu teman-teman. San. Di sini teh gak boleh bawa makanan dari luar. Kalau minumnya kayak di tumbler boleh. Oh, kalau tumbler boleh berarti. Boleh. Lihatin aja Ibu, maaf Ibu. Iya. Ibu mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Sama himbauan untuk bapaknya untuk di dalam dilarang merokok atau apa. Oh iya, siap. Misalkan nanti mau ngerokok bisa keluar dulu, nanti bisa masuk. Siap. Ibu ini dibawa aja. Iya. Ya, silakan. Kasih ya. Iya, siap sama-sama. San. Sana sini. Oh. Sing. Temuin. Oh, Oh, kali bahagia San, bahagia. ada buat Nah, disabilitas juga ini. ini jadi buat disabilitas. Ya 2 jalur ini, yang pertama buat disabilitas, dan ini buat yang non disabilitas ya, kayak kita gitu. Iya, ternyata. Ini di sini. Tas nak. Jadi kita harus dampingin Anak anak malah yang kayak masing-masing ya, nggak dijagain berenang. sama penjaga. Kemudian dilarang merokok, bawa minuman makanan dari luar kecuali tumbler yang diisi air sama kita, sama jaga barang kita ya. San, kak. Topi nak. Kita enggak ada nu tempat panas sampah mah gitu. itu. Dari mah iu. Ya iu, jadi maksud bunda teh. Ini kucing dari tadi ngikut mulu nih. Si Meng, ikut mulu Meng. Nah ini tempatnya cukup luas ya untuk anak-anak, dan tiket seharga 25.000 saja. By the way, ini
katanya sempat ditutup pas peresmian yang pertama di tahun ini kalau nggak salah. Dia sempat ditutup karena katanya ada masalah di perizinan, dan sekarang bulan Mei 2026, akhir Mei ini, dibuka kembali nih. Katanya kurang lebih ada 80 wahana permainan yang ada di Nice Playland Kota Tasik ini. Mungkin nanti kita akan coba hitung, tapi nggak tahu bener atau enggak. Barusan ada pengumuman ternyata di sini nggak boleh merokok, tapi nggak tahu nih harus dicopot atau enggak sendal kita. Udah dicopot tuh? Udah? Ya, di Cina. Biar mau masuk naon Cina aya. Oh. Ya, sure. Kalau ima dirinya tinggal cara KP ada kumpul dan aya naon. Iya, itu enak kan? Nah, itu simpen di sini. Jadi karena ini tempat playground, kita dilarang buat bawa minuman, makanan, sama ngerokok di dalam. Jadi katanya kalau mau ngerokok, bapak-bapaknya bisa keluar dulu dari sini. Ini bebas kok, kalau kita udah bayar tiket bisa keluar masuk katanya ke tempat ini. Tapi kalau untuk di dalam nggak boleh bawa makanan dari luar. Mungkin untuk menjaga kebersihan, sama nggak boleh ngerokok. Kebetulan saya nggak ngerokok sih. Kita akan review beberapa tempat yang ada di sini. Akan kita bahas satu persatu. Mungkin ya kita bahas sampai 80 wahana permainan. Dan mungkin sebagian besar yang ada di sini. Tapi nanti kalau anak saya udah sama istri, kita akan coba review wahana satu persatu. Nah, ini kalau kita mulai dari sudut ini, ternyata di belakang sini juga cukup luas nih tempatnya. Kalau kita lihat, wah, di sini juga cukup luas. Kita lihat ada apa aja. Ada gazebo ternyata ya. Ini ada gazebo. Ini gazebonya cukup unik sama modern juga ya. Alasnya pakai apa ini? Rumput sintetis. Dan kelihatannya ini masih baru semua. Dan yang pasti dilarang ngerokok. Ada gazebo nih, 1, 2 gazebo. Sama ini apa ini? Kereta-keretaan kayaknya nih. Ini 1, ada kereta-keretaan. Kemudian ada yang muter. Kereta muter ini. Ini gimana, harus didorong dulu ke belakang nih. Nantilah kita coba sama anak. Jungkit ayunan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sistem permainannya itu hampir mirip ya. Kalau kita lihat di sini ada ayunan 3 set ayunan, tapi modelnya beda-beda. Ada yang kucing, ada yang kayak apa, terompah gitu ya, sama ada ayunan yang ya alasnya kayu biasa yang kayak kita lihat gitu, ada umumnya, tapi atasnya kayak atap gini. Di ayunan aja di sudut ini udah ada 3 nih, selain gazebo sama kereta-keretaan yang tadi. Nah, kalau kita lihat di sini nih, sini masih asri. Ternyata ini masih apa ya? Asri, bambu nih. Kalau kita lihat bambu. Dan selalu ada tempat sampah. Padahal di sini dilarang membawa makanan dari luar. Tapi bagusnya masih tetap nyediain tempat sampah. Ya. Nah, di sini juga ada mini zoo ya. Kita lihat ada hewan apa aja di sini. Nah, ini ada meerkat. Dia juga ada edukasinya ya. Kalau meerkat itu berasal dari Afrika Selatan, South Africa. Nah, tinggalnya di bawah tanah dan gurun. Cara berkembang biaknya melahirkan, makanan yang buah-buahan. Hidupnya sekitar 12 sampai 14 tahun.
aktivitasnya nokturnal ya, kayak ini berarti ya, kayak kelelawar. Jadi hidupnya itu kebanyakan di malam hari. Meskipun hari ini juga siang mereka tetap bangun. Meerkat ya. Ini Hasan pasti senang nih karena suka baca buku yang dalamnya ada meerkat. Akhirnya dia bisa lihat langsung nih binatang Afrika Selatan ini. Ini makanannya, ternyata meerkat itu makannya apa ini, susu atau air? Cuman air biasa kayaknya. Menarik. Nah, di sini dilarang memberi makanan tentunya ya. Kemudian jangan masukin jari ke kandang, ya, takutnya gigit. Saya baru tahu kalau makanannya itu cukup pakai air. Lanjut berikutnya. Ini ada air mancurnya juga. Ini benar-benar tempatnya masih kelihatan baru banget ya, karena semuanya masih bersih. Dan kebetulan ini di weekday, jadi nggak terlalu banyak pengunjung juga, jadi enak banget. Jadi rekomendasi dari saya itu kalau kalian mau berkunjung ke Nice Playland di Kota Tasik, kalian mending datang weekday aja deh. Soalnya enak. Kita bisa leluasa mengeksplor semua tempat yang ada di sini. Saran dari saya kalau kalian mau berkunjung ke Nice Playland ini di Kota Tasik terutamanya, mending ambil weekday karena kita bisa explore tempat ini dengan leluasa. Udah tempatnya luas, apalagi kalau weekday gak terlalu banyak pengunjung, ya enak ya buat kita bisa explore semua wahana sama mini zoo yang ada di sini gitu. Tapi ya itu tergantung masing-masing sih. Kadang ada orang yang memang pengen banget seru-seruan banyak orang, ada juga yang emang nyari tempat buat ambil suasana yang tenang juga. Tapi kalau saya sendiri emang nyaman weekday kayak gini dan ambil menuju sore gitu ya, jangan terlalu siang karena kalau siang panas, jangan pagi karena mungkin banyak yang kerja juga sih kalau pagi. Ambil menuju sore, jadi kalau kita lihat mataharinya juga nggak terlalu terik kalau menuju sore ya. Ini jam 3-an, pulang kerja langsung ke sini bawa anak, ya worth it lah, 25.000 per orang untuk mengeksplor sebanyak ini gitu. Kalau kita explore lagi, tadi sesudah meerkat ini ada apa nih, piton albino ya. Nah ini edukasinya buat anak-anak. Jadi kalau datang ke tempat wisata itu harus dapat sesuatu ya. Kita bukan hanya jalan-jalan aja. Jadi ada ilmu yang bisa kita bawa nih, kayak ini enak. Kita nggak perlu mikir buat ngejelasin ke anak kita hewan ini makan apa, tinggal di mana. Sudah terterangi. Dia lagi tidur kayaknya. Piton albino. Kirain yang albino itu cuman manusia aja, ternyata hewan juga ada yang albino ya ternyata. Aturannya sama, masih kayak kandang-kandangnya. Dan ini ada iguana. Wah. Nah ini termasuk naga yang masih hidup ya, iguana. Asalnya ternyata dari Amerika Selatan. Makanannya sayur-sayuran. Dan hidupnya cukup lama ya, 20 tahun. Usia saya lah. 20 tahunan. Selalu ada air terjun di tiap kandangnya tuh. Hampir tiap kandangnya itu ada air terjun. Ini apa ini? Oh, sulcata. Geocelon sulcata. Afrika Utara. Kirain ini kura-kura sama aja semuanya, ternyata ada istilah lainnya, sulcata. Makanannya sayur, rumput, dedaunan. Dari ukurannya ini kayak penyu tuh, dia lihat malu-malu banget. Oke, terus ini anaknya udah gede ya. Kalau kura-kura biasa itu ukurannya dia kelihatan lebih kecil. Nah kalau ini
kayak penyu ya, ini lebih besar. Cuman dari tempurungnya kalau kita lihat ini agak lancip keluar gitu. Kalau kita lihat kura-kura kan dia cenderung apa ya, rata itu mulus. Kalau ini cenderung lancip keluar, kayak duri tapi gak tajam gitu. And then this is apa lagi nih? Ini semacam kayak apa ya? Kayak gazebo tapi tempat bermain. Oh, buat main ini ya. Buat main kelinci ya. Fun fact-nya kalau kita masuk ke mini zoo itu selalu ada kelinci ya di dalamnya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak nih. Ya, fun fact-nya selalu ada kelinci. Oh, jadi ini buat habitat mereka yang dibuat ya. Ini cukup nyaman buat kelinci sih. Buat kelinci aja udah nyaman kayak gini. Ini ada ulet nih. Dan ada air mancur. Untuk apa ya? Cuci tangan. Oh, bagus juga nih. Habitatnya ada kayak gundukan-gundukan Teletubbies kalau kita lihat kartun zaman dulu itu. Ada gundukan-gundukan kayak gitu. Kayak terowongan. Dan ada yang tidur. Ada yang tidur nih, kalau kalian lihat di dalam ini ada yang tidur. Cuma nggak kelihatan di kamera. Ada yang tidur nih. Enak ya siang-siang gini, sore-sore gini. Ini mini zoo-nya cukup luas sih kalau menurut saya. Jadi kalau untuk hewan benar-benar nyaman. Dan ini ada apa nih? Kambing. Ini kandang kambing mewah banget. Terbuatnya dari plastik, bukan dari kayu. Ini dari plastik. Berapa kambingnya? Ada 4. Mereka beruntung gak dikurbanin dia tahun ini ya. Hei, kalian beruntung gak dikurbanin kayak yang lain. Kemarin teman-teman kalian udah pada dikorbanin. Kalian kapan? Nah, domba-domba ini kalau di klaster manusia mungkin kayak semacam apa ya? Orang kayaknya mungkin ya. Kalau di manusia itu. Jadi kalau yang lain dikurbanin, disembelih, tadi kayak itu enak-enakan ada di tempat wisata kayak gini. Hei, gak bersuara lagi. Ini kayak kambingnya sound sheep gitu, tebal bulunya, bukan tipe kambing yang banyak ada di Indonesia. Di bagian belakang segitu kalau kita lihat, gak ada apa-apa lagi, karena mungkin mereka ngasih space yang luas. Jadi kalau banyak orang yang main di sini nggak terlalu pengap, karena ini kan tempat wisata ya, jadi nggak mungkin semuanya isinya wahana gitu. Perlu space buat orang mondar-mandir, buat istirahat kayak gazebo ini. Itu. Hasan bahagia. Oh, bahagia. Ini jadi karena kalau buat anak apalagi pengunjungnya dikit kayak gini, mungkin apa ya, kalau dalam bahasa Sunda itu bariekeun. Dia semacam apa ya, terlalu satisfying mungkin dengan semua wahana ini. Jadi akhirnya satu nyoba belum juga selesai langsung nyoba yang lain. Dengan bedanya edukasi cuman dari buku sama langsung itu kan anak bisa langsung denger suara binatangnya, hewannya, sama lihat langsung bentukannya. Beda kalau kita ngasih pelajaran dari buku aja. Ini kan sebenarnya kayak wahana komedi putar apa, sama aja kayak ayunan biasa, cuman kan muter, sama bentuk-bentuk dudukannya yang beda-beda. Nah ini, jadi wahana di sini adalah wahana yang kalau kita lihat itu banyak di tempat-tempat playground anak dan semuanya dihadirin di sini. Tuh, ini juga sama kan, komedi putar. Ini juga komedi putar.
Ini juga sama intinya komedi putar, cuman bentuknya sepeda gitu. Ini ada naga-naga gitu ya. Mungkin mainnya harus banyak orang kalau ini. Ini masih tentang komedi putar. Kalau kalian lihat ini sebenarnya luas banget lah tempatnya. Kalau di kamera mungkin kelihatannya masih agak sempit. Aslinya ini luas banget. Nah, ini beberapa wahana permainan, ada yang tidur juga. Jadi yang datang ke sini bukan hanya anak-anak yang ingin main ya, tapi juga kadang orang tuanya bisa sambil santai karena tempatnya yang bersih banget. Oh, ada perosotan yang memang cukup tinggi. Nah, ini kalau hujan juga aman ya. Di atasnya ada atap kayak gini, jadi ini so far aman kayaknya. Dari terik panas juga cukup aman, dari hujan juga cukup aman, kecuali yang outdoor itu ya, yang ada kolam renangnya. Di sini ada kolam renang. Ada tempat buat obstacle gitu ya, semacam obstacle, bisa lari di atas busa-busa ini. Kayak kalau kita nonton zaman dulu ada benteng Takeshi. Kalau kita lihat dari sudut yang tadi itu cukup banyak wahana, ternyata di sudut lain juga masih banyak wahana-wahana yang lain. Nih, kalau kita lihat, wah ini luas banget sih, luas banget. Kita akan lihat satu persatu nih di sini. Ini yang pertama nih, ada ini kayak naga gitu, semacam kayak naga gitu. Ini keras banget nih. Ini bahannya dari tali tambang gitu, tapi jadi kencang ini. Bukan diikat, disimpul itu kayak ditumpuk jadi kuat. Tapi gak tahu gimana cara maininnya. Kayak naga ya, kayak barongsai. Dan masih tetap mempertahankan ada alam-alamnya. Pohon-pohon bambu di sini. Oke, di sini masih ada gazebo dan kosong. Nah, ini kelebihannya ketika kita datang di weekday. Kalau kita datang di weekday itu bisa santai-santai di gazebo kayak gini. Cuman saya nggak bisa bawa makanan dari luar. Kalau kayak ibu-ibu yang sukanya sambil hangout sambil makan-makan nih sama teman-temannya, mungkin tempat kayak gini nih, biar kelihatan tempat kayak gini enak sambil makan-makan. Cuma saya nggak boleh bawa makanan dari luar. Tapi nggak tahu sih, karena di sini ada food court, mungkin bisa dibawa ke sini juga. Nggak usah di food court sana makannya, mungkin bisa dibawa sini. Soalnya kan kalau kita lihat tadi banyak banget tong-tong sampah. Itu kan anomali sebenarnya ya. Kita nggak boleh bawa makanan dari luar, tapi banyak banget tempat sampah yang notabene itu mungkin buat sampah makanan sih. Jadi kayaknya kalau kayak di gazebo kayak gini boleh aja makan, asalkan belinya yang di dalam kayaknya. Nah, kalau kita lihat ini juga luas ya, kayak yang di sudut satu tadi. Kembali lagi, kalau dari segi type-nya itu masih sama aja kayak tadi. Kemudian ini jalan nih di atas tambang. Ini tambangnya kuat ini. Ini tambangnya kuat banget nih, premium. Ini kalau buat orang dewasa juga nggak bakalan rusak. Sebagai guru tentu kalau masuk ke tempat wisata harus ada yang bisa kita ambil. Kalau kita lihat dari wahana-wahana yang ada di sini,
itu bisa melatih apa ya, motorik anak lah. Melatih, bahasanya kalau dalam penilaian itu ada penilaian kinestetik. Jadi gerak anak itu kita nilai dan bisa dilatih di sini nih, tempat-tempat kayak gini. Secara kognisi nih, secara pengetahuan juga banyak banget tempat-tempat yang bisa mengedukasi anak, terutama di mini zoo tadi banyak. Wahana ini gak tahu wahana apa ini, tapi wahananya masih based on water gitu ya, semacam air, wahana air. Kalau kita lihat, nah di sini ada bukan patung balon beruang besar, dan anak bisa main di sini. Ini cukup dalam kalau kita lihat. Satu betis anak yang tinggi ya, anak SD mungkin, tapi harus tetap didampingi sama orang tua ya kalau di air itu. Nah itu dia beberapa wahana, bukan beberapa sih, banyak banget wahana yang ada di Nice Playland Kota Tasik ini. Kita akan cobain beberapa wahana di sini. Nah, kita mau nyobain perosotan yang tinggi ini nih sama San. San, tadi ya jalan San. Ayo, come on. Come on. Siap. Adanya ini sambil dipeluk. Oh, siap. Adanya sambil ini, pegang ini. Pegang ya sana. Nah, pegang yang kuat ya. Pegang siap. Stop. Sambil dipeluk Pak. Akhirnya ke atasin deh. Atasin. Oh, iya. Nah, gitu. Siap. Asana dirinya. Yeay, finish. Karena ini udah azan asar, kita akan sholat dulu. Katanya di sini juga ada musola. Kita akan sholat dulu. Kita sholat dulu. Tempat wudhunya dekat musola. Alas kaki harap dilepas. Nah ini. Musolanya luas banget. Sekarang kita akan ke food court. Kita akan coba jajan dulu karena ini udah cukup lapar. Perjalanan dari Salau Singaparna menuju kota ini kan hampir 1 jam. Nah, sekarang kita jajan dulu. Minuman ada apa aja teh? Minuman ada lemon tea, leci tea, es Milo, sama es jeruk. Es Milo 1 teh. Es Milo. Ada tambahan lagi? Es Milo 1 sama chicken tapi tanpa nasi teh. Tanpa nasi. Ya. Saya beli Milo 1 sama chicken tanpa nasi, ini totalnya 25.000. Ini kita review ya teman-teman. Saya mau review Nice Playland yang ada di Kota Tasik ini. Jujur, untuk orang yang pertama masuk ke sini, first impressionnya ini murah banget, karena so far sejauh ini tempatnya bersih, tertata, sama ada 2 tempat yang cocok buat anak yang suka basah-basahan sama yang kering-keringan itu mainnya. Dan bagi orang-orang dewasa yang juga pengen main, banyak banget wahana yang cocok juga buat orang-orang dewasa. Jadi sambil nungguin anak bisa sambil santai-santai. Kemudian ada food court juga, jadi bisa sambil makan sambil minum. Meskipun harganya mungkin at least lebih tinggi dibanding makanan-makanan di luar sana, tapi kan di tempat wisata ya normal-normal aja lah.
apalagi buat anak dengan wahana sebanyak ini itu bisa buat mereka bertahan sampai berjam-jam dan gak kerasa waktu berjam-jam. Dan untuk beberapa kebutuhan udah apa ya, nggak perlu bayar lagi nih, kayak WC. Soalnya kan kalau di Indonesia beberapa fasilitas yang ada di wahana wisata itu terkadang suka harus bayar lagi kadang. Jadi untuk harga segitu ini worth it banget.